Jadi panggilan pertama soal ekologi ini dimulai ketika saya melahirkan anak kedua saya bernama Benedict Raphael. Waktu itu saya tuh bertanya, apa yang bisa saya wariskan kepada anak-anak? Dan Pak Alex suami saya bilang, oh kan kita udah punya tabungan lah, asuransi lah, gitu. Aku bilang bukan. Nah itu saya tuh mencoba menyiapkan hidup anak saya untuk apa sih yang bisa saya wariskan. Jadi saya siapkan. Ketika mereka pada fase bermain, saya menciptakan spirit camp. Ya, di spirit camp itu anak-anak bermain. Jadi ketika mereka kecil, ya dunianya adalah dunia main, dan kita melihat kan bahwa dunia main itu sekarang ini sudah hampir hilang dari anak-anak. Kalau anak-anak main dimarahin toh, jangan main aja, belajar gitu kan. Padahal sesungguhnya lewat bermain anak-anak itu belajar yang paling pertama loh. Bahkan karakter-karakter itu dipelajari lewat permainan sebetulnya. Nah, sampai tahun yang lalu saya bertemu dengan guru akar kami, spiritualitas ekologi yang bernama Suster Ellie Wright. Ya, yang mengajarkan saya waktu itu bahwa kan Benedict adalah pertama panggilan untuk bekerja di bidang ekologi ini. Sehingga makanya EcoCamp kan tadi ya tagline-nya adalah hope full of love. Begitu. Karena ternyata semua hal yang kita lakukan itu pertama-tama karena kita adalah mencintai. Mencintai Sang Pencipta, mencintai sesama, dan mencintai seluruh semesta alam. Maka terjadilah EcoCamp. Jadi Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup yang memayungi EcoCamp di Bandung ini itu salah satu filosofi utama tentang ekologi yang kita anut adalah bahwa semua itu saling terhubung, atau bahasa Inggrisnya interconnected. Jadi bukan hanya saya dengan Mbak Lucy itu terhubung sebagai sesama manusia, tetapi saya juga terhubung dengan alam semesta, dengan pohon, karena pohon ini yang menyokong kehidupan saya di bumi. Bahkan lebih jauh daripada itu, kami dalam konteks keterhubungan ini, kita bukan hanya terhubung dengan sesama makhluk hidup, tetapi juga terhubung dengan yang bukan makhluk hidup. Contohnya, kita juga perlu cahaya matahari. Nggak ada cahaya matahari, kita nggak bisa hidup. Kita perlu air untuk kehidupan kita. Kita perlu tanah di mana kita menanam tanaman kita. Jadi, prinsip inilah yang kita usung di setiap kegiatan kita di EcoCamp. Dan ketika kita merancang kegiatan kita di EcoCamp, kita selalu menggunakan 3 langkah. Langkah pertama itu adalah kita memberikan pengetahuan. Saya bicara untuk kegiatan yang kita rancang bagi peserta usia sekolahan ya. Kita melayani dari playgroup sampai mahasiswa dan sampai dewasa. Dan tentunya untuk kegiatan masing-masing itu berjenjang sesuai dengan materi, sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mencerna. Jadi sebetulnya yang menarik ya adalah EcoCamp ini kan didirikannya 2014. Nah, tapi kemudian 2015 muncul Laudato Si. Wah, kita itu langsung merasa, ore, Bapak Paus juga mendukung EcoCamp karena sejalan ya. Tadi saya ingin mengatakan bahwa mungkin awalnya 2009 saya belajar bahwa masalah lingkungan hidup ini mulai krisis, kadar CO2 meningkat begitu ya. Tapi ya teori akhirnya menemukan dukungan secara spiritualitas dari Laudato Si. Dan memang guru akar kami seorang suster biarawati karya kesehatan yang namanya Suster Ellie Wright. Dia tinggal di Belanda, tapi pernah tinggal di Indonesia, dan antara tahun 2012 sampai 2014 berkali-kali datang ke Indonesia memberi kursus di Girisonta, di Bandungan maupun di Bandung di tempat kami ya. Jadi akhirnya kami sebetulnya EcoCamp ini seperti Laudato Si Center, seperti tempat retret, rekoleksi, training, tetapi yang bersifat lintas agama. Jadi memang kita belajar ekologi dan belajar untuk semakin tadi terhubung dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan alam semesta. Maka tagline-nya reconnect, learn, and grow with nature. Perkenalkan, saya Farihatini.
Saya berasal dari Kota Bandung, perwakilan dari Himpaudi Kecamatan Sukasari. Berkegiatan di EcoCamp ini dimulai dengan kegiatan berkawan dengan alam. Semuanya anak-anak diikut sertakan, anak-anak pendidikan anak usia dini di Kecamatan Sukasari, sekitar 1.000 anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun manfaat yang saya rasakan untuk kegiatan ini adalah anak-anak dikenalkan bagaimana cara mereka mencintai alam dengan kegiatan game-gamenya yang sangat menarik dan sangat dekat dengan alam. Kemudian kita juga diundang untuk mengikuti pelatihan di EcoCamp. Dan ini adalah satu pengalaman yang terbaik saya mungkin selama ini, bahwa kami dari Himpaudi Kecamatan Sukasari diundang untuk mengenal bagaimana EcoCamp mengenalkan bagaimana cara kita untuk mengenal lingkungan secara baik melalui program-programnya, termasuk pelatihan guru tentang berkawan dengan alam. Di sana kita mendapatkan ilmu mulai dari 7 berkesadaran, kemudian kenalkan juga dengan penayangan-penayangan film-film yang memang membuat kita semakin sadar bahwa kita selama ini, saya terutama pribadi, kurang ya untuk berkesadaran, untuk kita memperhatikan betul-betul bagaimana mencintai alam kita. Nah, di sini dengan pelatihan ini, dengan 4 elemennya, kita bagaimana menghargai alam itu sangat diperlukan gitu untuk kita dapat hidup lebih bijaksana, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan juga kepentingan orang lain, kepentingan lingkungan, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang ada di sekitar kita ini. Hai Sobat Hidup, perkenalkan saya Yuni Eko Sri Haryanti. Saya dari SD Strada Slamet Riyadi 1, Tangerang. Saya mengikuti EcoCamp selama 3 hari, dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Ini karena memang ini program dari Perkumpulan Strada, salah satunya adalah mewujudkan dari misi kedua Perkumpulan Strada, yaitu untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Jadi kegiatan yang ada di EcoCamp ini sejalan dan mendukung sekali untuk terlaksananya misi Perkumpulan Strada ini. Kegiatan yang ada di EcoCamp ini sangat beragam, bagaimana membuat kita berkesadaran. Misalnya nih, mulai dari kita bangun tidur, kita diajak untuk bermeditasi. Bagaimana kita menyadari nafas yang keluar, yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita diajak untuk menyatu dengan elemen yang ada di bumi ini. Elemen air, elemen tanah, elemen api. Kita diajak bagaimana jalan berkesadaran, menyatukan diri kita dengan bumi. Demikian juga pada saat kita mau makan hening. Ya, pada saat makan diajak kita untuk melihat, menyadari, mensyukuri dalam keheningan. Tidak hanya sekedar berdoa, mengucap syukur, tetapi kita diajak untuk menyadari semuanya apa yang ada di hadapan kita. Nah, ini sungguh kegiatan yang lain daripada yang lain ya, yang saya dapatkan di EcoCamp ini. Yang dilakukan di EcoCamp adalah mengajak secara pribadi untuk menjadi orang baik. Bukan menjadi orang yang suka kampanye untuk CVF itu tadi. Apalagi sampai demo-demo kampanyenya, ngerusak. No, bukan itu. Karena merusak itu akan diganti lagi dengan merusak lagi. Maka sangat baik kalau kita tuh mengulurkan tangan, mencintai. Mengapa? Karena mencintai itu akan dirubah, akan dibalas dengan mencintai lagi dan uluran tangan lagi. Itu yang diajarkan EcoCamp. Seluruh program-program EcoCamp itu
mengarahkan orang, mengajak orang untuk punya kesadaran tentang hal ini. Pengetahuan itu didapat secara hands-on. Kami percaya bahwa belajar di kelas sudah cukup di sekolah. Kalau ke EcoCamp kita belajar langsung di alam. Kita langsung pegang tanah. Kita langsung gali-gali sedikit di tanah itu melihat. Jadi hands-on. Dengan pengetahuan yang kita peroleh lewat hands-on ini, diharapkan peserta itu mendapatkan kesadaran. Dan kalau dia sudah dapat kesadaran, maka harapannya adalah setelah pulang dari EcoCamp, setelah berkegiatan mulai dari hanya beberapa jam sampai yang 10 hari di EcoCamp, mereka pulang, mereka sadar, dan sebagai akibatnya mereka mau melakukan secara active participation. Tanpa disuruh, udah aktif sendiri. Jadi mudah-mudahan tahun 2026 ini, karena kami mendengar bahwa arah dasar Keuskupan Agung Jakarta adalah keutuhan alam ciptaan, mudah-mudahan EcoCamp juga bisa menjadi teman berjalan, teman berjuang, teman belajar untuk sama-sama mengolah ya, apa sih yang disebut keutuhan alam ciptaan itu? Bagaimana dasar-dasar spiritualitasnya? Nah, kami juga akan menawarkan program-program yang mudah-mudahan bisa dipakai oleh paroki, sekolah, komunitas di Keuskupan Agung Jakarta yang kebetulan tahun 2026 ini temanya adalah arah dasarnya adalah keutuhan alam ciptaan. Mudah-mudahan kami EcoCamp bisa menjadi teman perjalanan. Kami siap didatangi, tapi juga kalau perlu kami juga siap diundang ke berbagai paroki, sekolah, komunitas untuk mencari program-program yang lebih relevan baik untuk anak, remaja, orang muda maupun orang dewasa, bahkan lansia ya. Beberapa paroki sudah akan datang ke EcoCamp. Dengan kegiatan ini, dengan kegiatan di EcoCamp selama 3 hari ini, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Perkumpulan Serada yang memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih sekali kepada EcoCamp yang sudah mengajak dengan berbagai macam kegiatan yang luar biasa dengan membuat kita menjadi berkesadaran terhadap bumi kita ini. Ucapan terima kasih juga kepada EcoCamp karena ini adalah pengalaman terbaik juga untuk saya dan teman-teman mendapatkan ilmu yang memang sangat luar biasa dan belum kami dapatkan dari tempat-tempat lain selama pelatihan guru PAUD. Halo Hidup TV, reconnect!